Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan terima kasih sudah melihat video yang sebelum-sebelumnya. Dan pada saat ini, video ini akan kita lanjutkan mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Namun sebelum saya jelaskan, tentu kita semua ingatkan apa yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baik. Tentu kita semua tahu bahwasanya salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah di mana bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Apa-apa saja peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Kita lihat dulu apa itu makna hubungan internasional. Menurut Henry Kissinger, hubungan internasional membahas pada kepentingan nasional dalam negara internasional. Menurut Hilman Aidilce, subjek akademi yang terutama memperhatikan sebuah hubungan politik. Sedangkan menurut Umar Syurdat Bakti, hubungan internasional merupakan kumpulan cabang ilmu pengetahuan yang memiliki perhatian terhadap suatu masalah internasional. Nah, dari ketiga konsep tersebut, ada beberapa dipaparkan maknanya. Yang pertama, politik luar negeri. Apa itu politik luar negeri? Ya, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kemudian hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang ketiga, politik internasional. Apa itu politik internasional? Politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, apa saja yang menjadi subjek hubungan internasional? Yaitu negara, perusahaan internasional, pihak yang bersengketa, tata suci Vatikan, organisasi internasional, PMI, dan individu. Penting nggak sih hubungan internasional ini bagi Indonesia? Jelas, itu merupakan penting. Nah, di mana suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut ini. Yang kita lihat yang pertama, faktor internal, yaitu dari dalam, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecah-mecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ada dua ruang lingkup hubungan internasional yang terletak dalam dua bidang. Yang pertama, bidang publik yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional,
diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Yang kedua dalam bidang private atau pribadi, meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme atau kepariwisataan. Lalu bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam Majelis Hubungan Internasional? Politik luar negeri merupakan strategi atau cara ataupun kebijakan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif yang memiliki arti. Yang pertama bebas, tidak memihak salah satu blok. Kemudian aktif, aktif dalam kegiatan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan. Landasan hukumnya yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, keputusan Presiden, keputusan atau peraturan Menteri Luar Negeri. Kemudian ditetapkan atas dasar Kitab MPR nomor 12 MPRS 1966 pada 5 Juli 1966. Menurut Muhammad Hatta, ada 4 tujuan politik luar negeri Indonesia. Apa-apa saja? Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Dan tujuan politik luar negeri yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila dan filsafat negara kita. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional? Kita lihat yang pertama, peran Indonesia di PBB. Nah, ada yang tahu apa kepanjangan dari PBB? Ya, benar sekali, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB ini dibentuk pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 dan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut. Ada yang namanya Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, serta Sekretaris. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974, di mana Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB periode 1974 sampai 1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap PBB untuk periode 1995 sampai 1996. Dalam keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB pada periode tersebut, Wakil Tetap Republik Indonesia Nugroho Wisnumurni tercatat 2 kali menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB. Terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti 2007 sampai 2009. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007-2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Kemudian, apa peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations? Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia, di mana Indonesia ini selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi
atau yang disingkat dengan KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Dan Indonesia juga sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya yang pertama, KTT ASEAN pertama ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1974. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN. Yang pertama, Deklarasi ASEAN Bali Concord 1 berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. Kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dan yang kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Kemudian pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Kemudian KTT ASEAN ke-9. Ini kembali diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord 2 sebagai kelanjutan dari Bali Concord 1 tahun 1976, di mana Bali Concord 2 ini berfungsi memperkuat visi ASEAN tahun 2020. Selanjutnya kita lihat peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau yang disingkat dengan GNB ini mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara yang netral, yang tidak memihak. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB atau Gerakan Non-Blok, di mana sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Demikianlah apa yang menjadi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, di mana negara Indonesia turut aktif serta dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara internasional, baik juga dalam politik luar negeri, baik bagaimana kiprahnya dalam PBB, serta dalam gerakan non-blok. Oleh sebab itu, kita juga sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada pemimpin kita yang dari dahulu kala mati-matian untuk memajukan negara kita Indonesia ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.